Bunda serta seluruh sahabat Belvin, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan menerangkan tentang have dan has. Semoga ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin dapat menontonnya dengan baik agar dapat mengetahui apa itu have dan has. Have dan has itu artinya sama, yaitu mempunyai ataupun memiliki. Hanya yang membedakan adalah peletakannya. Subjek mana sajakah yang menggunakan have dan subjek mana sajakah yang menggunakan has? Untuk bagian pertama, Miss Devi akan menjelaskan tentang affirmative sentence. Apa itu affirmative sentence? Affirmative sentence adalah kalimat positif. Kalimat positif di dalam apa? Di dalam have dan has. Nah, seperti ini. Have dan has itu digunakan oleh subjek. Contohnya, I, they, we, you, she, he, dan it. Untuk subjek I, they, we, you, kita menggunakan have. Subjek she, he, dan it, kita menggunakan has. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke dalam contoh. Misalnya, I have two pants. I have two pants. Yang artinya saya mempunyai dua pulpen. I menggunakan have. I menggunakan have. Maka dalam pembentukan kalimatnya kita membuat I have two pants. I have two pants. Kita masuk ke contoh nomor 2. We. Subjek we dia juga menggunakan have. Subjek we juga menggunakan have. Contohnya, we have ball. We have ball. Kami mempunyai bola. Kami mempunyai bola. Contoh nomor 3. You have many stars. You have many stars. Yang artinya kamu mempunyai banyak bintang. Kamu mempunyai banyak bintang. You juga menggunakan have. Kita masuk contoh nomor 4. Kita coba ambil subjeknya yaitu she. She, dia hanya boleh menggunakan has pada affirmative sentence. She has shoes. She has shoes. Dia mempunyai sepatu. Dia mempunyai sepatu. He. Kita lihat di sini. He menggunakan has. He menggunakan has. He has hat. He has hat. Dia mempunyai topi. Dia mempunyai topi. It has tail. It has tail. Dia mempunyai ekor. Dia mempunyai ekor. Untuk nama manusia ataupun nama hewan ataupun nama benda yang hanya satu buah ataupun satu orang saja, maka dia menggunakan has. Contohnya, Devi. Kalau Devi berarti dia sama menggunakan has. Tetapi kalau nama manusia ataupun nama benda dan hewannya juga lebih dari satu, maka dia tidak menggunakan has. Dia menggunakan have. Contohnya, Rudy and
Lucy. Rudy and Lucy ini menggunakan have. Devi has baby. Devi has baby. Devi mempunyai bayi. Number 8. Rudy and Lucy have. Rudy and Lucy. Jika subjeknya atau nama manusia lebih dari satu orang, yaitu misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, maka subjek tersebut menggunakan have. Rudy and Lucy have car. Rudy and Lucy have car. Nah, untuk bagian kedua yaitu tentang negative sentence. Apa itu negative sentence? Negative sentence adalah kalimat negatif. Kalimat negatif di dalam have dan has. Bagaimana penggunaannya? Tonton terus ya, karena Miss Devi akan menjelaskan. Untuk subjek I, they, we, you, kalimat yang menggunakan kata tidak mempunyai adalah menggunakan don't have. Don't have setelah subjek. Misalnya, saya tidak punya. I don't have. I, they, we, you menggunakan don't have. She, he, it menggunakan doesn't have. Doesn't have. Don't have ini singkatan dari do not have. Dan doesn't have singkatan dari does not have. Nah, untuk subjek she, he, it menggunakan doesn't have. Untuk nama manusia atau hewan ataupun benda yang tunggal menggunakan doesn't have. Contohnya, Hans doesn't have. Hans doesn't have. Hans tidak mempunyai. Untuk nama orang ataupun nama hewan dan benda yang lebih dari satu orang, dia menggunakan don't have. Contohnya, Justin and Murni don't have. Justin and Murni don't have. Ingat, untuk subjek I, they, we, you, kita menggunakan don't have untuk kalimat negatifnya yang artinya tidak mempunyai, dan subjek she, he, it serta nama orang yang tunggal menggunakan doesn't have untuk kalimat negatifnya yang artinya tidak mempunyai. Untuk lebih jelasnya, masuk ke dalam contoh soal. Di sini Miss Devi untuk contoh yang pertama menggunakan kata Budi sebagai subjek. Budi doesn't have grapes. Budi doesn't have grapes. Yang artinya Budi tidak mempunyai anggur. Budi tidak mempunyai anggur. Contoh nomor 2. He doesn't have wheelchair. He doesn't have wheelchair. Dia tidak mempunyai kursi roda. Dia tidak mempunyai kursi roda. They don't have new bag. They don't have new bag. Mereka tidak mempunyai tas baru. Ingat, untuk subjek nama orang yang satu orang saja atau nama hewan atau benda yang hanya satu orang saja, maka kita menggunakan doesn't have. Sama halnya dengan subjek she, he, dan it, kita juga menggunakan doesn't have. Untuk subjek I, they, we, you, kita menggunakan don't have.
doesn't have. Nah, ingat, walaupun nama orangnya hanya satu, kita tetap menggunakan doesn't have. Hans doesn't have jacket. Hans doesn't have jacket. Hans tidak mempunyai jacket. Nah, sahabat Belvin, demikianlah tentang negative sentence dalam have dan has. Ayah bunda serta sahabat Belvin, nah ini adalah bagian ketiga. Miss Devi akan menerangkan tentang interrogative sentence. Apa itu interrogative sentence? Interrogative sentence adalah kalimat tanya. Di sini Miss Devi menerangkan interrogative sentence dalam have dan has. Nah, untuk kalimat tanya dalam have dan has, kita meletakkan do dan does di awal kalimat yang menjadi arti apakah. Nah, seperti biasa bahwasannya do digunakan oleh I, they, we, you serta nama orang ataupun hewan ataupun benda yang lebih dari satu ataupun plural. Nah, untuk does digunakan oleh subjek yang tunggal, she, he, it ataupun nama manusia yang tunggal ya. Nama manusia, hewan, ataupun benda yang tunggal. Nah, jangan lupa sahabat Belvin serta ayah dan bunda bahwasannya do digunakan oleh I, they, we, you serta nama orang ataupun hewan ataupun benda yang lebih dari satu, dan does digunakan oleh she, he, it serta nama orang, hewan ataupun benda yang tunggal. Untuk lebih pahamnya, kita memasuk ke dalam contoh. Nah, misalnya seperti ini. Do you have fruit? Do you have fruit? Artinya, apakah kamu mempunyai buah? Apakah kamu mempunyai buah? Maka dijawab, setiap subjek untuk kalimat tanya dengan subjek you, maka kita akan menjawab dengan subjek I. Maka dijawab, yes, I do. Kalau jawabannya ya, kita jawab dengan yes, I do. Kalau jawabannya tidak atau no, no, I don't. Ingat ya, seluruh sahabat Belvin serta ayah dan bunda, setiap kalimat tanya dengan subjek you, maka kita menjawabnya dengan I. Ingat ya, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, setiap subjek you dalam kalimat tanya maka dijawab dengan I. Begitu juga dengan kebalikannya. Kalau subjeknya I dalam sebuah kalimat tanya, maka dijawab dengan you. Do they have? Do they have umbrella? Do they have umbrella? Artinya, apakah mereka mempunyai payung? Do they have umbrella? Apakah mereka mempunyai payung? Jika jawabannya ya atau yes, maka kita jawab ya, yes, they do. Kalau jawabannya tidak ataupun no, maka kita menjawab dengan no, they don't. No, they don't. Contoh nomor 3, does she have potato? Does she have potato? Apakah dia mempunyai kentang? Kalau jawabannya ya ataupun yes, yes, they do. Kalau jawabannya tidak ataupun no, no, they don't. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang have dan has. Jika seluruh sahabat Belvin serta ayah dan bunda memiliki pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Miss Devi akan membantu menjawabnya. Semoga ini berguna bagi seluruh sahabat Belvin serta ayah.